Gimana tugasnya? Iya, itu aja. Eh, notifikasi apa nih? Kenapa aku dapat notifikasi ini? Pesannya bilang aku dapat hadiah Steam sebesar 50 US dollar nih. Lumayan juga 50 dolar kan. Klik linknya. Jangan. Nah, Jangan diklik dulu. Karena itu kayaknya phishing. Itu klik phishing. Jangan sembarangan klik tautan yang kamu dapetin. Aku sebenarnya pernah mendapatkan link seperti itu loh. Jadi waktu itu kira-kira pas zaman COVID pada jam 3 pagi kalau nggak salah aku mendapatkan link untuk giveaway Steam Wallet dari di Discord. Nah, karena waktu itu akunya kurang fokus juga, aku nggak terlalu ngecek kalau misalnya link tersebut asli atau bukan. Nah, aku langsung buka terus isi data Steam aku di situ. Nah, pas bangun lagi keesokan harinya, aku baru nyadar tuh kalau misalnya akun aku tuh dihack. Oleh karena Gitu. itu, aku minta bantuan ke Steam support untuk mengembalikan akun aku. Nah, di saat itulah aku menyadari kalau aku terkena link phishing. ih, serem banget dong kalau akunnya bisa berpindah tangan gitu. Aku baru tahu namanya itu phishing. Ini juga steamcommunity.com. Lah iya, ini bukan Steam ini, malah Steam. Ini juga bukan community nih. Bukan community maksudnya, Iya, tapi community kan. Iya. Ejaannya salah ya. Salah. Iya. Hampir aja kena phishing. Tapi biar lebih paham, bisa nggak jelasin apa itu phishing itu? Nah, ini kalau dari yang aku cari-cari sih, phishing itu bisa diartikan sebagai serangan yang memanfaatkan teknik rekayasa sosial, di mana link phishing itu untuk mencuri identitas para korban. Biasanya pelaku bakal ngirim link yang mirip dengan situs aslinya, dan juga apa yang ditayangkan di link tersebut mirip juga dengan situs aslinya. Biasanya pelaku ingin mengambil kata-kata sandi atau data-data kartu kredit dan lain-lainnya. Nah, kalau di kasus aku sendiri, aku mendapatkan link yang harusnya tulisnya Steam Wallet, namun huruf L-nya diubah menjadi huruf I kapital. Gitu. Makanya aku waktu itu agak saya waktu itu nggak ragu untuk buka webnya, karena mirip. Nah, selain itu ya Mei ya, itu kan udah bagus tuh sebenarnya penjelasannya. Tapi ini nambahin aja ya, nambahin nih. Nah, aku tuh habis nyari di internet. Nah, ini nemu kalau misalnya sebenarnya Indonesia sendiri itu udah ada laporan anti phishing dan data exchange-nya atau IDADX. Nah, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari rentang 2018 sampai 2023 totalnya ada sekitar 106.000 kasus phishing. Nah, terus juga nih dibilang kalau misalnya di tahun 2024 belakangan ini tuh ada 85.000 kasus phishing di Indonesia. Nah, Banyak juga ya. di sini juga dijelasin kalau misalnya modus itu banyak. Salah satunya adalah ini nih. Nah, di kejadian di Sumatera Selatan. Jadi pelakunya itu ngirim file .apk ke orang yang mau jadiin korban lewat pesan WhatsApp. Tujuannya itu untuk ngambil alih mobile bankingnya korban. Nah, terus juga ada yang namanya itu kasus phishing lewat SMS blast. Nah, dia ngirim SMS banyak banget. Terus dia mengatasnamakan institusi biar korbannya mau kena phishing kayak gitu. Oh gitu. Oh iya ya, kayaknya aku pernah nih dapat nerima pesan WhatsApp yang atasnamakan bank gitu. Tapi instruksinya mencurigakan nih. Coba lihat nih. Ya. Mana? Oh iya. Nah, sama kayak contoh yang Dava ceritain tadi, Iya. juga terdapat jenis-jenis phishing lainnya. Nah, ini ya yang dari contoh yang aku cari, terdapat scam phishing. Misalnya dapat dilakukan dengan cara mengirim file atau tautan palsu berisi malware kayak yang kamu tunjukin tadi. Nah, malware ini nanti bakal mengambil data-data sensitif milik kamu. Selain itu, ada juga yang namanya blind phishing, di mana ini mirip juga sih seperti yang kamu rasain tadi, tapi ini dikirimkan secara massal gitu lewat media sosial. Terus juga ada spear phishing juga. Jenis ini bisa ditargetkan ke pengguna data keuangan gitu sih. Lalu ada clone phishing yang bentuknya situs web palsu, seperti yang aku rasain dulu.
Terus ada whaling fishing juga. Nah, jenis ini biasanya menyasar ke korban dengan status sosial tinggi. Banyak ya jenis-jenisnya. Ah, mau nambahin ya. Nah, ini juga habis nyari lagi nih, Mai. Jadi gini, selain yang tadi disebutin sama Mayo nih, ya, ini sebenarnya ada lagi nih. Ada namanya voice phishing. Voice phishing tuh pakai suara. Ya, jadi kayak misalnya kita ditelepon sama orang yang ngaku-ngaku, wah saya polisi, saya dari Kapolres, atau misalnya saya dari sebuah instansi, atau saya siapa lah gitu, saya dari bank mana gitu, dari bank X gitu lah ya, sebut saja gitu kan ya, kayak gitu. Itu dia biasanya juga bilang kalau misalnya nih ya DJ udah memenangkan hadiah, kayak gitu. bener. Nah, di situ juga ada nih yang agak ribet, namanya farming. Nah, ini agak susah sih sebenarnya. Mungkin bagi orang-orang yang udah ngerti sama sistem informasi tahu ya gitu. Dia pakai pemalsuan DNS. Lalu juga ada namanya smishing. Nah, smishing itu sesuai dengan namanya itu menggunakan SMS, smishing. Nah, dia itu modusnya banyak nih. Kayak misalnya nih ada menang undian, terus habis gitu juga dia suka pakai nama-nama institusi lain gitu ya kan. Gitu. Nah, modus-modus kayak gini tuh biasanya dilancarkan pelaku dengan memanipulasi psikis korban. Ya, jadi kena mental gitu. Ditakut-takutin, diancam, ditekan atau didorong urgensi lainnya. Contohnya misalnya, kalau misalnya nih kita nggak update akun kita, nanti akan diblokir gitu. Jadi gitu intinya mereka mau membuat kita takut. Pakai ancaman gitu ya. Bener, pakai ancaman. Oh iya. Dengan instruksi disuruh update, kita otomatis melakukan login kan. Bener. Dan di situ kita harus mengisi data gitu. Jadi di situ pelakunya mengambil data kita ya. Iya. Aku paham sekarang. Tapi selain itu ada nggak faktor-faktor yang membuat seseorang itu bisa jadi korban phishing ini? Ya, kalau misalnya menurutku sih salah satunya itu media sosial tidak memberikan perlindungan dari phishing untuk kita. Nah, contohnya itu ada di Discord. Discord ada namanya filter messages dari akun-akun spam gitu. Nah, tapi pesan yang ada link phishingnya itu atau tautan phishingnya itu nggak kena filter gitu. Kalau di sini tuh itu dibilangnya kalau di Discord ya. Nah, kalau misalnya kayak kasus Mayo nih, yang ngirim kan mutual sendiri. Nah, itu agak susah tuh. Ya, biasanya Kayak tuh gitu. dia kena hack duluan. Dia duluan yang ngeklik kan. Iya. Dia ngeklik tautannya, dia nge-hack. Kayak gitu. Kayak teori cyber lifter routine activity theory dong jadinya ya. Teori itu kayak gimana ya? Oh itu kan kamu tahu lah ya kan, kita sekarang di kehidupan kita sekarang segalanya udah bergantung pada gawai ini smartphone kita sendiri gitu. Jadi teori ini tuh sebenarnya dari routine activity theory dari yang diperkenalkan oleh Cohen dan Paulson gitu. Tapi konteksnya adalah kejahatan konvensional gitu. Tapi di cyber routine activity theory ini itu mempertimbangkan pola aktivitas teknologi seseorang atau daringnya yang dapat memperkuat atau meningkatkan resikonya menjadi korban gitu. Gitu. Nah, di dalam itu juga biasanya seperti yang dibilang si Dava tadi ada Discord gitu. Nah, di Discord itu kan sering tuh dikirim-kirim pesan phishing gitu. Tapi di situ kurang perlindungannya gitu. Jadi korban kurang mendapatkan perlindungan digital dari pihak aplikasinya gitu. Terus selain itu kan pelakunya termotivasi tadi kan. Nah, biasanya itu pelakunya termotivasi untuk mencuri data ya. Mencuri akun gamenya atau akun banknya tadi gitu. Nah, jadi intinya ada 3 elemen dari cyber lifestyle routine activity theory ini. Yang pertama itu kurangnya perlindungan digitalnya sendiri. Yang kedua itu korban yang rentan. Yang ketiga itu adalah kurangnya pengawasan dari pihak digital gitu. Pihak membuat digitalnya sendiri gitu. Terus apalagi ya? Coba aku cari lagi deh. Nah, itu makanya ya kenapa kita itu harus bisa melindungi diri kalau misalnya di internet. Jangan sampai tuh misalnya ada orang ngirim-ngirim link sembarangan kita klik gitu. Jangan kayak gitu. Kita harus berhati-hati juga kalau misalnya mau menyebarkan atau kita memasukkan informasi sensitif kayak tadi ya, Mayo, informasi akun Steam-nya itu harus hati-hati karena ternyata akun Steam itu juga datanya orang ada yang tertarik ya.
untuk bisa gunakan sama mereka gitu. Nah, satu lagi tadi yang kurang dari elemen cyber lifter tadi adalah pelaku yang termotivasi tadi, yang terakhir Oh, tadi. iya, iya. Nah, jadi tadi udah kita bicarain tadi. Hmm. Lalu bagaimana sih kita cara membedain antara tautan yang asli atau website yang asli dengan yang palsu gitu kan? Karena kita udah bicarain tadi tentang domain tadi ya, yang bisa menyerupai yang aslinya gitu. Kayak kasus si Mayo tadi kan dia pakai Steam Wallet gitu. Tapi huruf L-nya diubah jadi I kapital gitu. Tapi karena ada juga tadi kasus aku tadi yang dimana ada Steam Community, tapi Steam-nya bukan Steam tapi STEM. Community-nya juga bukan community tapi community gitu. Iya. Tapi selain itu ada nggak sih faktor hal-hal yang harus kita ketahui untuk menghindari website atau domain yang palsu seperti itu? Karena kebanyakan kan sering mengambil data-data sensitif kita untuk keperluan yang ilegal lah istilahnya gitu. Oke, nah tadi aku habis nyari ya, itu ada satu informasi tambahan lagi. Kalau misalnya itu terkadang si pelaku phishingnya itu sendiri menambahkan simbol @ atau yang bentuknya itu kayak keong gitulah. Nah itu tuh digunakan untuk redirect korban ke web phishingnya. Setelah itu setelah menuliskan tautan yang asli gitu, kayak misalnya kita ya linknya yang kelihatan asli gitu. Ini aku juga ketemu nih. Oh, kenapa tadi? Itu dilakukan biar targetnya itu mikir kalau misalnya linknya itu ya beneran gitu. Tadi mau Maksudnya gimana sih? nambahin ada contoh nih, misalnya gojek.com Oke. @evil.com. Nah, kalau misalnya klik link tersebut, Ya. bukannya bakal ke website Gojek, tapi bakal ke evil.com ya. Tapi kalau misalnya kalian mau ngecek nih link tersebut asli apa enggak, Ya. bisa nih ke website nordvpn.com/link-checker. Oh itu ya. Jadi web ini bisa ngecek apabila tautan yang dimasukin itu link phishing atau bukan. Ya. Webnya ini juga sekalian bisa ngecek ada virus apa enggak. Oh gitu. Iya. Keren banget sih. Emang bener sih. Kita harus lebih teliti lagi ngecek mana website yang asli, mana yang palsu, biar kita bisa aman dari phishing. Gitu. Oleh karena itu teman-teman, mari kita selalu waspada di dalam dunia digital untuk kenali bahayanya dan hindari resikonya. Mari kita ciptakan bersama-sama generasi klik aman, hidup nyaman.